Halo semua, kami dari kelompok 2 Angkatan 19 Golongan 3 akan melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan. Kira-kira, mereka tahu gak ya apa itu wawasan kebangsaan? Mari kita tanyakan. Kamu tahu mengenai wawasan kebangsaan gak? Wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan penting bagi warga Indonesia, dan melalui wawasan negara kita memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air. Tujuan utama wawasan kebangsaan adalah membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Wawasan kebangsaan yang saya ketahui adalah sebuah cara pandang kita sebagai masyarakat akan kesadaran diri kita sebagai warga negara Indonesia, yang dimana kita itu hidup, tinggal, dan menetap di Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara. Gimana pendapat kamu mengenai Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya? Menurut pendapat saya, di Indonesia ini yang banyak beragam macam budaya, agama, dan suku yang berbeda-beda, justru itu malah lebih baik kepada diri kita masing-masing, karena diajarkan oleh para pendahulu kita tentang arti persatuan Indonesia yang ada di sila ketiga Pancasila. Menurut pendapat saya, hal ini merupakan hal yang positif tentu saja, karena dengan beragamnya suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang multikultural, bangsa yang beragam, dan tentu saja hal ini menjadi keunikan tersendiri yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Indonesia kaya akan berbagai budaya, akan berbagai bahasa, berbagai suku, dan maupun berbagai kesenian. Karena berbagai kekayaan dan perbedaan inilah kita harus saling menghargai setiap orang, baik itu berbeda suku, baik itu berbeda bahasa, ataupun berbeda budayanya. Kamu pernah memiliki teman beda agama? Kalau teman yang beda agama sih banyak malah justru kita di situ belajar bertoleransi. Jadi kalau agama teman saya tidak seagama dengan saya, ya saling mengerti dan saling menghargai, tidak saling menyindir atau mengejek. Ya dari situlah belajar toleransi. Ya, tentu saja pernah, mulai dari saya TK, SD, SMP, bahkan sampai sekarang saya SMA. Saya memiliki bermacam-macam teman dari berbeda agama, namun walaupun berbeda agama, saya tetap menjaga toleransi satu sama lain sehingga tidak terjadi perpecahan di antara kita. Gitu. Sampai saat ini pun di tempat kerja yang saya tempat bekerja sekarang itu ada, malah justru berada dalam satu ruangan, tapi perbedaan itu tidak kami jadikan suatu permasalahan. Kamu pernah gak pergi ke wilayah dengan kebudayaan yang berbeda? Ke tempat yang berbeda budaya, ya itu suka sih ke tempat yang berbeda budaya itu. Kita bisa belajar budaya lain, contohnya dari cara berpakaian atau dari cara makan. Misal kalau di Bogor begini dan di Jawa begitu. Ya seru sih belajar banyak budaya, malah lebih enjoy, lebih asik. Ya, saya pernah pergi ke Medan, Sumatera Utara, yang dimana di sana itu memiliki kebudayaan yang sangat berbeda dengan tempat tinggal saya sekarang. Pernah, kalau ngomongin ke wilayah yang berbeda budayanya, pernah. Justru yang terjadi pada saya saat ini itu, saya berasal dari kultur Jawa Tengah ke kultur Jawa Barat. Gitu. Secara dari posisi geografisnya sendiri berbeda. Nah, situ terdapat perbedaan kebudayaan-kebudayaan gitu. Menurut kamu bermasalah gak sih kalau ada perbedaan suku, agama, budaya?
Kalau dari saya sendiri sih nggak masalah ya adanya perbedaan suku, agama, dan budaya. Balik lagi ke persatuan Indonesia sih, paling gitu aja. Menurut saya ini bukan masalah yang besar atau masalah yang berarti apabila masyarakat ini dapat menjaga toleransi, saling menghargai dan saling menghormati akan perbedaan agama, suku dan budaya yang ada di Indonesia. Tidak. Untuk apa dipermasalahkan? Justru perbedaan itu adalah suatu berkah, suatu rahmat yang harus kita syukuri. Selain itu juga perbedaan merupakan suatu kekayaan. Penting gak sih memahami wawasan kebangsaan di zaman sekarang? Menurut saya sih penting ya memahami wawasan kebangsaan di zaman sekarang, karena di zaman sekarang ini kan udah di zaman modern dan banyak yang udah ngelupain wawasan-wawasan kebangsaan bangsa sendiri. Jadi kita sebagai generasi muda harus lebih mengetahui budaya kita sendiri. Tentu saja penting sekali dengan kita memahami wawasan kebangsaan, kita akan lebih mempunyai kesadaran diri bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan kita itu harus mematuhi segala tata tertib dan peraturan yang ada di Indonesia. Untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan sangat penting bagi semua warga negara. Tidak hanya cuma untuk anak sekolah saja, tidak. Ini berlaku ke semua warga negara. Pemahaman, wawasan kebangsaan dan permasalahannya justru itu akan menumbuhkan kecintaan terhadap negara dan masyarakat. Di luar pendidikan formal, menurut kamu bisa gak mensosialisasikan wawasan kebangsaan? Kalau bisa, sarannya seperti apa? Di luar pendidikan formal ya, bersosialisasi mengenai wawasan kebangsaan itu contohnya buat anak-anak muda seperti kita ya dengan cara mengikuti organisasi seperti Karang Taruna dan mengadakan acara-acara seperti 17 Agustus yang mengingat hari-hari penting buat bangsa inilah. Saran yang akan saya sampaikan adalah pemerintah dapat mensosialisasikannya lewat media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan pemerintah juga bisa mensosialisasikannya lewat televisi-televisi yang ada. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di dunia pendidikan formal saja. Bagi saya bisa dilakukan di luar pendidikan non formal, di luar pendidikan formal begitu maksudnya. Semisal adanya sosialisasi dari mungkin Kesbangpol di setiap wilayah-wilayah, kelurahan mungkin, kantor-kantor dinas, terus ke RT RW mungkin begitu. Apa sih yang bisa dilakuin generasi muda dalam bela negara? Yang dilakuin generasi sekarang ya seperti saya ini paling untuk membela negara itu dengan cara memakai produk-produk dari Indonesia itu sendiri aja sih. Contohnya seperti bangga memakai batik, mengupload di sosmed seperti di budaya ini ada apa, di suku ini ada apa. Lebih ini sih, lebih memperkenalkan citra budaya-budaya kita sendiri di sosmed pribadi lah. Ya, yang bisa dilakukan generasi muda dalam bela negara ini, yang pertama adalah berbakti pada bangsa, orang tua dan agama. Yang kedua adalah ikut menjaga tata tertib dan tidak melanggarnya, demi terciptanya kehidupan yang aman, damai dan tentram. Contohnya adanya saling toleransi, gotong royong, bareng-bareng ronda malam di Siskampling, menciptakan suasana tentram di lingkungan.
aktif di berbagai kegiatan organisasi, baik organisasi di sekolah, di warga, di kantor gitu. Sedikit pesan atau kata-kata semangat untuk bangsa Indonesia. Pesan untuk Indonesia sih buat sekarang ini, semoga jadi negara yang lebih maju dan berkembang ya, dan semoga cepat pulih lah ekonominya dan sebagainya. Oke. Berapa harga outfit? Ini pakaian dari kampus. Oke. Kata-kata semangat untuk bangsa Indonesia dari saya adalah majulah negeriku, bangkitlah bangsaku, jayalah Indonesiaku. Perbedaan tidak harus dijadikan permasalahan. Perbedaan harus disatukan dan dirayakan agar tercipta suasana damai, aman, dan nyaman. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami, diketahui bahwa seluruh partisipan yang terdiri dari pegawai negeri sipil, mahasiswa, dan siswa SMA telah mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Kemudian, menurut seluruh partisipan, keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia merupakan potensi dan keunikan tersendiri dari Indonesia. Yang terpenting, seluruh masyarakat mau untuk saling menghargai dan menghormati agar keberagaman tersebut tidak menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia. Dari wawancara ini, diketahui bahwa meskipun seluruh partisipan menganut agama tertentu, mereka tetap berteman baik dengan masyarakat yang memiliki agama berbeda. Menurut partisipan, hal ini dapat mengasah rasa tenggang rasa dan toleransi antar sesama manusia. Menurut seluruh partisipan, perbedaan suku, agama, dan budaya itu bukanlah suatu permasalahan. Bahkan, perbedaan tersebut adalah rahmat yang harus disyukuri. Selanjutnya, seluruh partisipan percaya bahwa wawasan kebangsaan tetap menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat hingga saat ini. Karena, melalui wawasan kebangsaan, masyarakat akan mengetahui dengan baik potensi dari bangsanya sendiri. Selain melalui pendidikan formal, wawasan kebangsaan tetap dapat disosialisasikan ke semua kalangan masyarakat melalui saluran televisi, sosial media, bahkan sosialisasi dapat dilakukan hingga tingkat satuan masyarakat terkecil seperti RT dan RW. Hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam bela negara adalah bangga menggunakan produk-produk Indonesia, bangga memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, berbakti kepada orang tua, menjaga tata tertib, menyelesaikan pendidikan dengan baik, bersikap toleran, gotong royong, aktif dalam organisasi kemasyarakatan, dan berprestasi. Kemudian selanjutnya, eksistensi budaya lokal di tengah-tengah persaingan di antara budaya negara lainnya dapat ditingkatkan dengan mengajak seluruh masyarakat untuk berupaya menghidupkan kembali budaya-budaya Indonesia melalui berbagai cara yang kreatif, seperti melalui pembuatan lagu ataupun video-video lainnya yang disebarkan melalui media internet. Adapun peran yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk mencegah perpecahan bangsa adalah dengan belajar mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, menjaga toleransi, saling menghargai, tidak mudah percaya dan terprovokasi, meningkatkan empati, serta menjunjung tinggi kewajiban dan hak asasi manusia. Terakhir, gotong royong di Indonesia sebetulnya masih tetap ada, hanya caranya saja yang berbeda. Untuk tetap mempertahankannya, diperlukan motivasi agar seluruh masyarakat memiliki semangat dan tujuan yang sama. Motivasi ini dapat dimulai dari tingkatan terkecil seperti dalam keluarga.